Tetap hemat dan terpercaya, Tobaku untuk Anda. Halo Tobakers, saya Adrian Hartanto dari A Culinary Shop. Hari ini saya akan bagikan tips jenis-jenis potongan ala hotel dan restoran. Ikutin videonya sampai habis ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cara-cara potong atau cara bentuk-bentuk potongan, kita pertama kenalan dulu sama macam-macam pisau yang umum kita temuin biasanya di hotel atau di restoran. Jadi yang pertama ini namanya sharpening steel. Jadi ini itu alat untuk menajamkan pisau. Makanya kayak gini. Jadi kurang lebih kalau untuk teorinya itu sudut pisau sama sharpening steel itu sekitar 22 derajat. Jadi gampangannya kayak gini. Kalau segini ini 90 derajat, setengahnya 45, setengahnya lagi kan 22. Jadi kira-kira seperti itu. Itu untuk mendapatkan ketajaman yang pas. Cukup kayak gini, sekali, dua kali dia udah bisa tajam. Nah, yang kedua ini namanya MPK, Multi Purpose Knife atau chef knife biasanya disebut gitu. Jadi ini sebetulnya pisau serbaguna, kebanyakan di dapur western. Ini sendiri di pasaran sebetulnya ada banyak ukurannya. Ini yang saya punya ini 10 inch. Untuk standarnya biasanya ada 8, 10 sama 12. Jadi ini multi purpose knife. Jadi ibaratnya dengan satu pisau ini sebetulnya kita sudah bisa melakukan semua kegiatan potong-memotong yang dasar. Di sini juga ada bread knife. Jadi ini bentuknya seperti gergaji. Ini itu tujuannya untuk kita biasanya untuk waktu motong roti, motong kue, karena bentuknya gergaji, jadi dia hasil potongannya bisa lebih lurus sama rapi. Kalau kita pakai pisau yang lurus seperti ini untuk motong roti bisa, tapi hasilnya rotinya biasanya akan gepeng, akan ada sedikit yang tertekan. Nah kalau kita pakai yang bergergaji ini, dia jadinya lebih bagus, bentuk rotinya nggak gepeng. Selanjutnya ada boning knife. Jadi ini boning knife itu biasanya untuk memisahkan daging dan tulang, terutama untuk ayam, untuk misalkan kambing atau sapi itu pakai ini biasanya, itu boning knife. Jadi kecil, pisaunya kecil ini tujuannya apa? Untuk masuk ke sela-selanya daging sama tulang. Ini ada yang persis bentuknya seperti ini, lebih panjang tapi dia bisa elastis, itu filleting knife. Itu fungsinya sama, cuman kalau filleting knife itu lebih terkhususkan untuk ikan. Jadi dia ininya, blade-nya ini bisa lentur, jadi lebih efisien untuk memfile ikan. Nah selanjutnya ini cleaver atau pisau untuk tulang. Nah ini bentuknya beda dari yang lain, dia tebal steelnya, dia tebal, ujungnya juga sebetulnya nggak terlalu tajam, cuman dia untuk beratnya sangat berat karena dia untuk motong tulang. Jadi kita motong tulang biasanya pakai ini kalau kita nggak ada gergaji. Selanjutnya ini saya ada sushi knife atau sashimi knife. Ini pisau Jepang, biasanya untuk potong ikan salmon, tuna untuk sashimi itu pakai ini. Bentuknya panjang, tipis. Dan yang membedakan untuk pisau sashimi dan pisau yang lainnya itu, kalau pisau biasa dia diasah di kedua sisinya. Jadi kalau dilihat ini, itu kanan kiri itu diasah. Tapi kalau untuk yang Japanese knife, ini dia hanya satu sisinya aja yang diasah. Jadi yang menjorok cuman yang bagian depannya ini aja. Itu sashimi knife. Dan biasanya panjang karena kenapa kok harus panjang? Karena untuk potong sashimi biasanya kita mau sekali tarik langsung putus. Jadi kalau pisaunya pendek, itu nanti kalau sekali gini nggak putus, diulang lagi, itu daging ikannya sudah bisa pecah. Nah makanya kita pakainya panjang, jadi kita potong ikannya dari dalam sampai ke depan ini seret, baru bisa putus. Terus ini ada paring knife. Paring knife pisau kecil biasa, ini sering ditemuin juga. Ini untuk membantu tugas-tugas yang kecil kayak misalkan kupas bawang atau memotong-motong yang kecil-kecil, itu bisa pakai ini. Nah, ini dua terakhir itu sebetulnya juga chef knife. Cuman bedanya kalau dengan yang pertama ini kan chef knife kebanyakan untuk western kitchen, jadi untuk dapur barat. Nah, kalau yang ini, yang bentuknya kayak gini itu namanya santoku atau biasanya itu Japanese chef knife. Jadi ini untuk yang di Japanese, untuk masakan Jepang biasanya chef-chef Jepang apa dia pakainya ini chef knife-nya, bukan yang kayak yang pertama ini. Lalu yang terakhir, ini juga chef knife, tapi untuk di Chinese cooking. Jadi kalau untuk Chinese biasanya pilihan pisaunya itu bentuknya kurang lebih sama seperti ini semua. Cuman yang membedakan ketebalannya sama ini, tebal tipis ininya, tebal tipis blade-nya ini. Tapi bentuknya sama. Nah itu kalau kita kan di western kan itu apa? Beda-beda namanya. Bread knife apa, chef knife, boning knife. Kalau yang di Chinese itu biasanya mereka pakai nomor. Nah ini yang saya punya nomor 2. Nah nanti ada yang tipe nomor 1, ada yang tipe nomor 3. Jadi bedanya cuma di nomor itu aja.
Nah ini itu dia karena bentuknya besar sama dia ringan, jadi untuk memotong kerjaan yang banyak itu dia nggak capek. Dan Chinese chef biasanya pakai ini itu bisa untuk motong semua, mulai dari motong sayur, file ayam, file ikan, mereka biasanya pakai satu pisau ini aja. Nah jadi kurang lebih seperti itu pisau-pisau yang saya punya ini, semoga bisa bermanfaat. Kita lanjut ke jenis-jenis potongan. Nah kita mau mulai potong, sebelum kita mulai potong saya mau kasih tips untuk pegang pisau. Nah sebetulnya untuk pegang pisau sendiri itu senyamannya tangan kita megang pisau, cuman pada umumnya biasanya seperti ini. Jadi 2 jari, jempol sama telunjuk itu pegang di pangkal pisaunya ini, 3 ini menggenggam bagian handle-nya. Nah ini tujuannya apa? Karena kebanyakan orang potong ada yang seperti ini. Nah kalau seperti ini menurut saya itu kurang steady masih pisaunya bisa lari-lari, jadi kurang safety. Nah jadi dijepit ini, yang 3 ini menggenggam ke belakang. Nah ini untuk tangan yang megang pisaunya. Untuk tangan satunya, untuk pegang bahan itu biasakan untuk kukunya disembunyikan, jadi kayak gini. Seperti ini cara pegangnya. Jadi bukan seperti ini. Kebanyakan orang umum biasanya seperti ini. Nah itu nanti yang rawan adalah ujung jari ini bisa kepotong. Nah kalau kita ditekuk seperti ini, jadi posisinya kayak gini, si pisau itu nempel ke sini, ke sendi-sendinya sini. Jadi kita bisa tetap ngerasain pisaunya kita itu ada di mana. Jadi jarinya nggak sampai kepotong. Nah itu cara yang pegang. Terus untuk ngasah pisau, nah untuk pegang handle gripnya ini, itu di sini kan sudah ada seperti pelindungnya. Nah jari kita itu harus di belakangnya pelindung ini, supaya apa, kalau pisaunya misalkan waktu kita ngasah ada kelebihannya, dia nggak kena ke jari kita, dia kena ke handle-nya ini. Nah sekarang kita mau mulai ke potongan. Pertama yang wortel dulu ya. Nah ini yang saya mau peragakan cuman potongan-potongan yang dasar, yang sering dipakai, karena ada beberapa masakan yang dia punya potongan yang khusus. Nah ini yang saya tunjukkan yang basic-basicnya aja dulu. Nah yang pertama saya mau contohkan potongan namanya batonet. Jadi dia bentuknya kotak panjang, itu kurang lebih seperti ini. Nah untuk potongan yang standar kita memang biasanya harus trimming dulu ujung-ujungnya yang bulat ini. Nah ini kita potong, kita jadikan dia bentuknya kotak dulu, baru kita lanjut ke potongan berikutnya. Nah ini kurang lebih kotak kayak gini, baru kita potong jadi 4. Ukuran batonet kurang lebih seperti ini. Jadi dia panjang-panjang. Ini biasanya untuk side dish, untuk kita makan steak biasanya pakai ini. Nah ini potongan jenis batonet. Nah batonet kalau kita potong lagi, itu dia jadinya adalah dice atau kotak dadu. Nah ini dice. Ukurannya biasanya sekitar 1 x 1 x 1 cm. Nah ini dice. Selanjutnya kita mau ke bagian julienne. Jadi julienne itu biasanya kalau kita awam nyebutnya dipotong korek api. Nah itu julienne. Jadi ini sama, kita mau rapikan dulu. Ini stepnya kurang lebih sama. Nah ini kita mau potong tipis. Nah terus ini kita tidurkan, kita potong panjang-panjang. Nah ini julienne, jadi dia panjang-panjang. Nah untuk julienne sendiri itu sebetulnya masih bisa dikembangkan. Ada beberapa orang yang suka lebih tipis itu fine julienne. Kalau ini julienne, kalau lebih tipis lagi itu fine julienne. Sama dengan dice. Dice kita ada medium, small, sama large. Nah ini kurang lebih yang medium. Nah ini masih lanjutan dari yang julienne. Itu kalau kita potong lagi dia jadi namanya brunoise. Nah ini kita potong.
Jadi dia bentuknya bukan cincang, tapi dia kotak kecil-kecil. Kotak-kotak kecil kayak gini, itu namanya brunoise. Selanjutnya ada yang namanya tourne. Jadi itu dia dibentuk lonjong, seperti kayak hampir seperti mangga. Nah itu kita pakai pisau yang kecilan. Nah kita pakai paring knife ini, kita bisa rapikan dulu. Nah ini kita dari atas sekali tarikan. Nah ini biasa dipakai untuk di steak untuk fine dining. Kita pakai potongan ini. Ini kelihatan lebih bagus kalau untuk plating. Cuman butuh effort yang lebih untuk bikin kalau misalkan kita perlu bikin untuk porsi banyak. Jadi dia bentuknya lonjong, kurang lebih kayak gini. Nah, untuk potongan-potongan yang seperti ini, sisanya itu biasanya kita manfaatin untuk buat kaldu. Jadi nggak terbuang. Selanjutnya kita ke potongan untuk kentang. Nah, untuk kentang sama untuk yang biasanya french fries, itu kita pakai potongan batonet seperti yang tadi. Nah, untuk kentang sama, kita rapikan dulu. Nah, memang untuk potongan yang standar itu kelebihannya dia adalah bentuknya bisa seragam, cuman waste-nya banyak. Tinggal kita bagaimana meminimalisir nanti waste-nya itu bisa dimanfaatin untuk menu yang lainnya. Nah, ini kita potong. Nah, ini batonet biasanya untuk french fries. Lalu selanjutnya wedges. Nah itu biasanya yang suka potato wedges itu kita pakai kentang gini, kita nggak kupas, kita potong jadi 8. Ini kita bagi 2, ini kita bagi lagi jadi 3. Kalau kentangnya kecil jadi 6, kalau besar bisa jadi 8. Nah bentuknya kayak gini. Nah wedges yang bagus harus bentuknya bisa runcing kayak gini, depannya bisa pas. Selanjutnya potongan untuk bawang bombay. Nah untuk chop, untuk bawang bombay yang mau kita cincang, itu tipsnya kita bagi 2. Nah kita buang bagian atasnya boleh, tapi bagian akarnya nggak usah dibuang dulu. Nah ini kita potong, kita kupas. Nah bagian akarnya ini nggak usah dibuang dulu. Tujuannya apa? Untuk mengikat supaya umbi-umbiannya ini dia nggak lepas. Jadi ini kita mau potong dulu kayak gini, nggak usah sampai putus semua, seperti ini. Kalau sudah, ini kita datar. Dua kali. Nah, kalau akarnya kita nggak buang, dia otomatis masih bisa nyatu semua, nggak lepas. Tapi kalau ini kebuang, itu biasanya bisa lepas kemana-mana. Nah setelah itu kita baru potong. Nah ini dia hasilnya langsung kecil-kecil. Selanjutnya saya mau contohkan untuk potongan julienne tapi untuk bawang bombay. Jadi untuk panjang-panjang bawang bombay itu banyak yang, kalau saya lihat banyak yang sering salah. Jadi ini kita kupas dulu. Nah untuk potongan julienne untuk bawang bombay itu ini bagian ini bombay ketika berdiri kan kayak begini. Nah itu yang kita potong sisi yang tegaknya. Jadi kalau dilihat ini kan terlalu melengkung. Nah ini kita potong yang sininya supaya dia lurus. Nah itu seperti ini. Jadi pisaunya juga mengikuti lengkung dari si bawang bombaynya itu. Nah jadi dia hasilnya akan lebih seragam bentuknya. Nah untuk bawang bombay sudah. Yang terakhir itu potongan namanya chiffonette, itu yang terakhir.
itu biasanya untuk sayur-sayuran yang bentuknya daun-daunan, contohnya kubis, atau misalkan untuk potong daun jeruk, untuk bikin sambal mata itu chiffonette. Jadi kita mau kupas dulu. Nah, basicnya chiffonette adalah potongan untuk daun itu dia tipis-tipis. Jadi caranya kita potong dulu. Nah, ini kita, kalau untuk kubis itu kita tinggal ambil bagian hati ini, kita buang. Nah, lalu kita tinggal potong tipis-tipis. Itu namanya chiffonette. Nah, ini chiffonette kalau untuk kubis. Tapi kalau untuk sayuran lain yang bentuknya misalkan daun seperti lembaran, itu saya contohkan pakai kubis juga. Misalkan ini daun jeruk atau daun yang lain, daun salam mungkin. Nah, ini kita ambil bagian daunnya. Biasanya kita akan gulung dulu. Kita akan gulung. Jadi ini akan digulung. Baru kita potong. Jadinya juga akan panjang-panjang tipis seperti itu. Jadi ini beberapa bentuk potongan yang umum kita jumpai, kita pakai, tapi mungkin kita jarang tahu namanya yang benar itu apa. Jadi ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan follow IG kita ya. See you in the next video and happy cooking!